Di dalam surat Al-Jumu'ah itu ada surat Al-Jumu'ah ayat kedua, itu kan berbunyi huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Kalau yang masih ingat, 4 ini kan dibagi 2. Kalau yang belum ingat, saya ingatin lagi, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jumu'ah itu memakai satu metode perubahan. Yang metode perubahan ini ternyata di tahun 2000-an itu baru dipopulerkan di dalam dunia psikologi. Metode perubahannya adalah metode perubahan 4. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Yang kedua adalah wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi seolah-olah Allah sampaikan, kami menurunkan kepada kalian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini cuma melakukan 4 hal sehingga kalian itu dari tidak tahu menjadi tahu, dari kalian itu buruk menjadi baik, dari tersesat menjadi ditunjuki, dari orang-orang yang awalnya berada di pinggir neraka lalu kemudian berada di surga. Jadi kira-kira seperti itu. Artinya ya kita bisa membahas bahwasanya di dalam surat Al-Jumu'ah ini Allah menyampaikan huwallazi adalah Allah yang kemudian menurunkan hambanya. Gitu kan ya, dan agama yang benar. Untuk apa? Untuk melakukan 4 hal. Apa 4 hal ini? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Apa 4 ini? Pertama, mengajarkan pada manusia cara untuk menyadari keberadaan Allah, memahami tanda-tanda Allah. Yatlu alaihim ayatihi dalam bahasa Indonesia adalah membacakan kepada manusia ayat-ayatnya. Tapi kita sudah bahas yang dimaksud bukan hanya ayat-ayat Al-Quran, tapi yang dimaksud adalah membacakan kepada manusia tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwasanya Allah itu ada. Beda antara orang tahu dan merasa menyadari serta yakin, itu beda. Contoh, ibu-ibu yakin api itu panas. Yakin api itu panas. Sorry, bukan yakin. Tahu api itu panas. Tahu. Tapi apakah itu menjamin bahwa ibu-ibu yakin dan paham api itu panas? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena gini, ada orang yang cuma tahu tapi belum berefek pada perbuatan dia. Itu namanya tahu. Iya, saya tahu gempa itu nggak enak. Gempa itu bahaya. Saya tahu api itu panas. Saya tahu yang namanya kalau besok ujian, hari ini harus belajar. Tapi berapa banyak di antara kita yang tahu api itu panas lalu menghindari api? Kan belum tentu. Baru ketika kita benar-benar kebakaran, baru kita tahu api itu panas, baru kita mau lari. Itu udah telat. Paham ya? Sama, ada orang juga tahu Allah. Tapi tahu Allah masih judi. Itu belum paham dan belum yakin Allah. Bisa difahami sampai di sini? Ada orang ditanya Tuhannya siapa? Allah. Tapi sholat enggak. Berarti dia cuma tahu Allah, tapi pengetahuan itu tidak mengubah dirinya. Itu berarti belum yatlu alaihim ayatihi. Membuat mereka sadar dan mau bertindak atas kebesaran Allah. Jadi yang pertama itu apa? Membuat orang sadar, membaca ayat-ayat Allah, membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Itu maksudnya benar-benar membuat manusia itu ngerti bahwa Allah itu maha kuasa. Misal, di dalam Al-Quran itu Allah sampaikan bahwasanya orang-orang kafir itu, ketakutan mereka nanti di yaumil qiyamah itu seperti orang-orang yang berada dalam kegelapan. Mereka nggak bisa jalan kemana-mana, kecuali kalau pas lagi ada petir baru mereka bisa ngelihat sekeliling mereka, hujan deras dan seterusnya. Kita kebayang nggak sih? Kita kebayang nggak sih? Mungkin 7 hari yang lalu kebayang tuh. Bogor kan langganan hujan kayak gitu ya. Itu tau nggak ibu-ibu pas malam itu saya lagi ngapain? Pulang ngisi pengajian, itu balik ke rumah mati lampu. Rumah mati lampu gara-gara nggak tahu petir nyamber apa. Yang jelas rumah mati semua dan saya harus jalan ke rumah itu gelap, hujan, petir. Itu tiba-tiba muncul rasa takut dalam diri saya. Oh gini rasa takutnya orang kafir ya. Paham gak sih maksudnya? Rasa takut ketika kita jalan di lorong yang gelap, nggak bisa ngelihat apapun, petir nyamber baru kita bisa ngelihat, plus hujan, plus angin. Itu baru kita ngerasa, di situ kita deg-degan. Baru di situ kita baru mempengaruhi perbuatan kita. Oh berarti harus siap-siap.
Berarti besok kalau seandainya kita itu kafir, kayak gini nih takutnya, bahkan lebih takut lagi. Bahkan Allah bilang, kalau Allah mau, Allah bisa hilangin pendengaran dan penglihatannya sekalian. Bayangin gak sih? Orang kita bisa ngelihat aja takut, apalagi orang gak bisa ngelihat. Nah, yatlu alaihim ayatihi itu memperlihatkan bagi kita apa? Menyadari keberadaan Allah itu maksudnya apa? Kalau sama petir aja kita takut. Berapa banyak, lihat gak di handphone Anda itu? Ketika ada angin angin ribut di Bogor, sampai motor itu jalan, gitu kan ya, sampai ada tenda terbang, pernah lihat gak itu? Itu kan barusan kemarin itu. Apa yang orang bilang pas ngerekam? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kerasa nggak takutnya mereka itu? Lah itu kalau kejadian baru takut kan? Baru kemudian ketika ada muncul perasaan kayak tadi, baru mereka benar-benar ngerasa itu baru ciptaan Allah. Petir itu kan ciptaan Allah. Angin itu kan suruhannya Allah. Ya kan ya? Air itu kan suruhannya Allah. Itu baru ciptaannya. Belum ketemu yang nyiptain. Paham gak maksudnya? Maka kalau ada orang itu menganggap remeh Allah, berarti dia belum yatlu alaihim ayatihi. Makanya kalau saatnya kita melihat kayak gitu, orang kalau ngelihat sesuatu yang mengerikan bagi dia, otomatis kalau dia masih punya dikit iman, pasti nyebutnya adalah Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kan gitu kan ya? Nggak ada yang nyebut yang lain kan ya? Nggak ada yang nyebut misalnya idolanya, nggak ada kan ya? Song Joong Ki misalnya, atau siapa itu nggak pernah kan ya? Lah kenapa? Karena yang dia sebut pasti Allah. Minimal ketika dia ngelihat takut, dia pasti mau sujud, dia pasti mau sholat. Kenapa? Karena dia mau ibadah. Pertanyaannya begitu. Pertanyaan adalah apakah cuma ketika kejadian lihat petir, lihat angin, atau lihat apa, itu kita baru menyadari keberadaan Allah. Atau setiap hari kita sudah yatlu alaihim ayatihi. Kita sudah membaca ayat-ayat Allah yang kemudian membuat kita tuh akhirnya mau untuk menyadari keberadaan Allah dan akhirnya mau untuk taat pada Allah. Paham sampai di sini ya? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Wa yuzakihim itu apa? Kita melatih perasaan kita. Kita melatih bagaimana kita itu punya jiwa. Jiwa itu selalu kita bersihkan. Untuk apa? Tidak merasa kuat, tidak merasa bisa, bahwa manusia itu punya keterbatasan, bahwa manusia itu lemah, bahwa manusia itu tidak bisa apa-apa. Nah, selama kita kemudian melatih hal seperti itu, sudahlah kita meninggikan Allah. Lalu kemudian kita melemahkan diri kita sendiri dan menyadari diri kita tuh nggak punya apa-apa. Di situ baru muncul yang namanya syahadat. Jelas ya? Berarti yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim ini nempel jadi satu. Jadi seluruh 13 episode itu kita baru bahas dua ini. Malah belum bahas tentang yuzakkihim. Malah belum bahas tentang lemahnya diri kita. Malah kita belum bahas tentang masalah perasaan. Kita baru bahas masalah logika terus dari kemarin. Ingat gak? Kita bahas bahwasanya logika itu menyebabkan orang punya iman. Logika itu akhirnya menyebabkan orang bisa beriman pada takdir. Logika itu harusnya bisa mendekatkan orang dengan Allah. Itu baru logika terus. Ini belum kita bahas nih. Baru dikit-dikit aja kemarin yang kita bahas. Cuma ikut-ikutan aja. Tapi kalau ada orang yang dia benar-benar menggunakan akalnya untuk mengetahui adanya Allah, lalu menggunakan dirinya atau hatinya disucikan terus-menerus, maka dia dapat syahadat di situ. Maka kalau ibu-ibu masih ingat, ini cuma sekedar review aja, tapi review ini juga termasuk bagian daripada materi. Kalau ibu-ibu masih ingat, 4 langkah tadi, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, itu dibagi, nggak bisa kalau tangan sini baru bisa. Dibagi 2. 1 dan 2 itu perkara yang nggak kelihatan. 3 dan 4 perkara yang kelihatan. Tapi kita baru fokus bahas yang 2 ini. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yatlu alaihim ayatihi ini berurusan dengan kognitif, berurusan dengan logika, berurusan dengan akal. Sedangkan yang masalah wa yuzakkihim ini berurusan dengan hati, berurusan dengan emosional, berurusan dengan kecerdasan afektif. Kalau dalam bahasa psikologi, berarti ada kecerdasan logis atau kecerdasan kognitif, ada kecerdasan hati atau kecerdasan emosional atau afektif. 2 ini kalau dikuasai jadi syahadat. Dan kalau salah satu tidak dikuasai, nggak jadi orang bersyahadat. Contoh, dia tahu Allah tuh maha kuasa.
Dia tahu Allah tuh maha hebat, maha menguasai, yang menciptakan petir, angin ribut, hujan dan segala macam, yang memang membuat dia tuh terpesona. Tapi dia merasa juga hebat. Iya sih, Allah itu maha hebat, tapi manusia juga hebat. Allah bisa nyiptain petir, manusia juga bisa nyiptain petir. Allah bisa nyiptain angin ribut, manusia juga bisa. Gempa, sekarang manusia juga bisa buat gempa. Nggak bakal bersyahadat dia. Ataupun ketika bersyahadat dia nggak ngefek. Kenapa? Karena syahadat itu adalah pernyataan atau pengakuan, ya Allah saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, dan saya nggak tahu apa-apa, Engkau yang maha tahu. Baru muncul namanya asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, benar-benar nggak ada Tuhan selain Engkau, nggak ada yang berkuasa selain Engkau, nggak ada yang berhak untuk diibadahi selain Engkau. Tapi kalau dia merasa dirinya hebat, maka nggak terjadi hal seperti itu. Kenapa? Karena ternyata dia menjadikan dirinya sendiri sebagai Tuhan. Banyak orang ngaku Allah sebagai Tuhan, tapi masih punya Tuhan yang lain. Saya dipahami Ibu sekalian. Kadang-kadang Tuhannya harta, kadang-kadang Tuhannya dirinya sendiri, kadang-kadang Tuhannya netizen. Sekarang zaman sekarang Tuhannya netizen ini, yang mana yang paling banyak like-nya itu yang benar. Emang begitu? Itu kemarin ada orang yang selingkuh, like-nya banyak. Buktinya dia like-nya banyak, Ustadz. Lah bukan begitu. Kalau Anda menjadikan like sebagai penentu Anda benar atau salah, berarti Anda sudah menjadikan netizen sebagai Tuhan. Sudah menjadikan orang-orang sebagai penentu. Ustadz, saya tuh merasa khawatir. Kenapa khawatir? Postingan saya tuh banyak yang gak suka. Loh, Anda itu posting gara-gara siapa? Kalau Anda posting gara-gara netizen, Anda akan sedih ketika orang gak suka, ketika orang gak nge-like, ketika orang gak follow, ketika orang nggak nge-share. Tapi kalau Anda melakukan itu semua karena Allah, maka Anda melakukan ya sudah dinilai oleh Allah. Maka balik lagi, kalau ada orang meninggikan Allah tapi belum mengerti bahwa dirinya itu nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, lemah, syahadatnya belum sempurna. Akan tetapi sebaliknya, kalau ada orang tahu dia lemah banget tapi nggak mengerti kekuasaan Allah, itulah jadi orang-orang yang kayak di barat itu. Mereka baik, mereka suka bantu orang, karena mereka merasa diri mereka lemah. Kita tuh nggak bisa hidup sendiri, kita terus bantu orang, kita tuh lemah, nggak bisa apa-apa, maka kita perlu orang lain. Tapi dia nggak nyembah Allah. Bisa dipahami teman sekalian. Maka perlu dua hal supaya syahadat kita tuh menjadi sempurna. Kenapa? Karena yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim itu satu paket. Orang mengetahui kebesaran Allah pasti akan membuat dirinya rendah. Makanya kita contohkan, dalam setiap ibadah di dalam diri kita, kita diajarin oleh Allah bahwa kalian tuh lemah, kalian tuh nggak bisa apa-apa. Maka dalam ibadah sholat misalnya, setelah kita Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, apa yang kita ucapkan? Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan seterusnya. Lah kenapa? Karena kita beristighfar. Karena kita merasa bahwa kita lemah. Jangan sampai setelah kita selesai sholat kita merasa bangga. Jangan sampai ketika kita sering ibadah malah sering mengakukan diri. Itu berarti syahadatnya ada yang salah. Orang yang bersyahadat itu menganggap dirinya lemah. Dirinya nggak punya apa-apa, hanya Allah yang punya. Berapa kali Allah ngajarin kita dengan cerita para sahabat dan para rasul. Lihat Musa. Musa itu adalah orang yang termasuk paling pintar di dalam para nabi. Kenapa paling pintar? Ilmunya itu paling banyak. Maka kalau ibu-ibu baca dalam suratul Kahfi, ketika dia itu mau nyari orang untuk belajar, coba sebegitunya dia. Dia itu kalau ketemu ilmu, mau kemanapun dia kejar. Sebelum dapat dia nggak bakal berhenti. Walaupun dia bilang, walaupun aku harus bertemu di satu tempat bertemunya dua lautan. Majma' al-Bahrain. Kenapa di dalam Al-Quran dikatakan Majma' al-Bahrain? Salah satu tafsir daripada para ulama adalah mengatakan bahwasanya di titik itu bertemu dua lautan ilmu. Satu adalah Nabi Khidir yang punya lautan ilmu yang dari Allah, dan Nabi Musa yang juga lautan ilmu. Nabi Musa tuh lautan ilmu. Nabi Musa itu orangnya luar biasa kuat. Bayangin aja, dia misain orang aja salah satunya mati. Bisa dipahami nggak? Ini ada orang lihat orang berantem, dipisahin mati satunya. Karena didorong mati. Itu Nabi Musa. Nabi Musa kuat, Nabi Musa berilmu. Nabi Musa keturunannya siapa? Keturunannya orang yang soleh. Dan bapak angkatnya orang paling berkuasa. Siapa? Firaun.
Itu bapak angkatnya. Itu Nabi Musa. Tapi apakah Nabi Musa tidak menemui halangan ketika dia berdakwah? Menemui. Bahkan yang membuat dia merasa benar-benar hopeless. Ketika di depannya ada laut, di belakangnya ada bala tentara, lalu kemudian dia bilang nggak ada pertolongan kepada kita selain daripada Allah, seluruh kemudian umatnya kocar kacir, ada yang bahkan ngece dan seterusnya. Apa yang dia lakukan? Dia berserah kepada Allah karena dia nggak tahu gimana lagi caranya. Karena dia nggak tahu, semua cara sudah dicoba. Itu Nabi Musa. Nabi Ibrahim sama. Nabi Ibrahim itu dakwahnya kuat. Dakwanya kemana-mana, orang banyak masuk ke dalam agama dia, banyak menyembah Allah, penyembah bintang tunduk, penyembah matahari tunduk, penyembah patung tunduk sama dia. Tapi kena bakar, kan gitu kan ya. Nah di saat kena bakar apa yang dia katakan? Sama, saya nggak ada perlindungan selain pada Allah. Nabi Yunus sama, masuk ke dalam paus, diselimuti oleh 3 kegelapan, nggak ada pertolongan, dia berdoa kepada Allah. La ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin. Sudah merasa apa? Lemah. Nabi Adam juga sama. Itu kan ya, semua mengaku lemah. Lah kita itu kadang-kadang manusia terus merasa kuat. Merasa bisa nyelesain seluruh masalah. Nah, ini nggak terjadi syahadat kalau gitu. Sedangkan di dalam agama kita semuanya disuruh merasa lemah, nggak punya apa-apa, baru muncul yang namanya syahadat. Itu baru syahadat sempurna. Kalau syahadat kita sudah didasari kita meninggikan Allah terus-menerus dan menekan kita itu egonya terus-menerus, baru muncul yang namanya syahadat sempurna. Seperti apa syahadat sempurna? Nih lihat, ada yang tahu lafaz syahadat? Ada yang tahu lafaz syahadat? Tahu dong Ustadz, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustadz, Muhammadar atau Muhammadur? Ayo loh. Ada kadang-kadang yang bilang Muhammadur, ada yang bilang kadang-kadang Muhammadar. Mana yang betul? Muhammadar atau Muhammadur? Di azan Muhammadar. Ayo loh. Dua-duanya, yakin? Oke, pelajaran bahasa Arab sederhana. Kalau bahasa Arab itu bacanya A atau U tergantung di depannya ada huruf atau tidak. Namanya amil kalau dalam bahasa Arab. Jadi kalau ada amil yang menyebabkan dia jadi U, dia jadi U. Atau ada amil yang menyebabkan dia jadi A, dia jadi A. Contoh, di dalam azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa Muhammadar? Karena ada anna. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tidak ada anna berarti bacanya Muhammadur. Bisa dipahami ya? Contoh misalnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena nggak ada anna. Tapi kalau syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paham sampai di sini? Oke, berarti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, oke, itu adalah lafaz syahadat. Lafaz syahadat. Pertanyaannya, apa arti la ilaha illallah?